Memang ini gagasan tersebut memang condongnya tidak akan diberlakukan, tapi melihat dari kebijakan yang diambil untuk kemudian asimilasi diberikan secara universal kepada para narapidana, gimana tanggapan Pak Redolf? Iya, kalau menurut saya yang perlu kita perhatikan ini adalah tentang permen yang tahun 2020 dan keputusan ini ya, yang mengenai asimilasi. Ya. Kalau kita lihat, yang pertama kita bahas dulu, ada 3 yang mendasar menurut saya alasan Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan permen tersebut. Yang pertama adalah adanya COVID-19, kemudian adanya alasan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah overkapasitas. Nah, yang pertama COVID-19. Terkait dengan asimilasi, di Undang-Undang Pemasyarakatan pasal 14 juga sebenarnya sudah diatur tentang asimilasi tersebut. Nah, saya mau bahas dulu satu persatu tentang COVID, alasan Menteri mengeluarkan permen tersebut. Terkesan klise atau gimana? Betul begini. Misalnya kalau memang alasan COVID-19, saya kira mengenai COVID ini di sana yang benar-benar terisolasi manusia gitu. Jika memang takut tertular ke setiap orang, kan bisa dicek satu persatu. Kalau memang ada yang terkena, yang kena itu dikeluarkan, dibawa ke rumah sakit, maksud saya dalam hal ini. Jadi yang lain tidak terkontaminasi lagi. Nah, kalau sekarang dikeluarkan dia, di masyarakat kita nggak tahu siapa yang terkena atau tidak, kan? Artinya tidak terisolasi. Nah, kemudian yang kedua, alasan kemanusiaan. Tadi saya baru baca juga tadi, alasan kemanusiaan ini katanya tumpul rasa kemanusiaan pada sila kedua katanya. Nah, mengenai koruptor lah kita bahas tentang kemanusiaan ini. Ya. Apakah mereka juga memikirkan kemanusiaan ketika melakukan korupsi tersebut? Iya. Iya toh? Iya. Apalagi yang dikorupsi itu dana-dana bantuan sosial misalnya. Itu luar biasa, kemanusiaannya tidak ada saya kira gitu. Jadi kita harus melihat dua sisi. Nah, selanjutnya yang ketiga, overkapasitas. Ini yang paling perlu kita perhatikan di sini. Overkapasitas ini saya sepakat jika memang ini dikeluarkan sekitar 30.000 napi akan dikeluarkan terkait dengan permen tersebut. Akan menghemat anggaran negara sekitar 265 miliar rupiah menurut keterangan Pak Menteri. Ya. Nah, jika memang overkapasitas, ada hal-hal tertentu sebenarnya tanpa dikeluarkannya peraturan ini, ada juga peraturan yang sudah ada untuk melakukan overkapasitas. Misalnya tadi katanya asimilasi, itu bagian daripada hak narapidana menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, termasuk PB misalnya. PB juga bagian daripada hak. Nah, kenyataannya dalam pengurusan misalnya PB misalnya, harusnya itu dipermudah sehingga orang yang memang pada saatnya atau pada memang sudah bisa dikeluarkan pembebasan bersyarat tersebut dikeluarkan saja gitu loh. Tidak tanpa mengeluarkan permen yang sekarang. Artinya kan permen yang sekarang itu 2/3 ya, 2/3 masa tahanan. Iya. Tanpa dikeluarkan pun ini sudah ada aturan itu menurut saya, gitu. Iya. Memang aturannya sudah tergambarkan di Undang-Undang Permasyarakatan tanpa asimilasi yang dimaksud, sehingga ini kayaknya memunculkan keputusan populer nih yang diambilkan dari pemangku kepentingan. Tapi di sisi lain ini Pak Redolf melihatnya menyangkut pautkan dengan usia dan yang semakin hotnya ketika disangkut pautkan dengan para koruptor, agak gimana ya kesannya Pak Redolf? Nah, itu alasan yang dimaksudkan kemanusiaan. Tadi sudah saya jelaskan, kemanusiaan. Kita balikkan lagi, dia punya perikemanusiaan nggak ketika melakukan korupsi tersebut?